Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Hairul Anam dengan NIDN 003121292202. Saya merupakan dosen pada program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka. Mata kuliah ampuhan saya yaitu mata kuliah Pendidikan Matematika 1 dengan kode PDGK 4103, kemudian mata kuliah Pendidikan Matematika 2 dengan kode PDGK 4206, dan yang terakhir mata kuliah Matematika dengan kode PDGK 4108. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan PDD UKT-PT atau pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Pada penyampaian PDD UKT-PT ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah ampuhan saya, yaitu matematika, dengan menggunakan metode pembelajaran DIE, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery yaitu bagaimana proses pembelajaran kepada mahasiswa, kemudian interaction yaitu bagaimana interaksi antara dosen dan mahasiswa pada saat pembelajaran, dan yang terakhir yaitu assessment yaitu penilaian akhir kepada mahasiswa secara terstruktur dan objektif. Berikut adalah penjelasan secara rinci mata kuliah matematika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan terkait dengan salah satu mata kuliah ampuhan saya, yaitu matematika. Identitas mata kuliah. Nama mata kuliah ini yaitu matematika dengan kode PDGK 4108 dengan bobot SKS sebesar 4 SKS. Mata kuliah matematika ini ditempuh pada semester 9. Kemudian deskripsi dari mata kuliah ini yaitu menyajikan materi yang merupakan dasar dari ilmu matematika, yaitu berkaitan dengan logika matematika, kemudian penalaran dan sistem matematika, persamaan dan pertidaksamaan linier, himpunan, relasi dan fungsi, peluang, pemecahan masalah, kemudian baris dan deret bilangan, statistika, transformasi, serta yang terakhir yaitu kekongruenan dan kesebangunan. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Kemudian menjadi insan pembelajar sepanjang hayat. Selanjutnya menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Selanjutnya yaitu menguasai pengetahuan dasar bidang studi matematika, dan yang terakhir yaitu menerapkan pengetahuan konseptual bidang studi di sekolah dasar meliputi bidang matematika. Capaian pembelajaran mata kuliah. Mampu menjelaskan dan menerapkan atau mengaplikasikan pengetahuan konseptual, prosedural, serta pemecahan masalah dalam bidang matematika yang berkaitan dengan logika matematika, himpunan, relasi dan fungsi penalaran dan sistem matematika, terbagian dan ciri keterbagian habis, persamaan dan pertidaksamaan linier, baris dan deret bilangan, peluang, statistika, transformasi, serta yang terakhir yaitu kongruenan dan kesebangunan. Sistem pembelajaran di Universitas Terbuka, UT sebagai perguruan tinggi yang menerapkan pembelajaran jarak jauh menggunakan sistem belajar mandiri terbimbing bagi seluruh mahasiswanya. Untuk mensiasati hal tersebut, UT menyediakan layanan bantuan belajar, yaitu yang pertama tutorial online. Tutorial online adalah kegiatan tutorial asinkron yang diselenggarakan secara online atau daring melalui jaringan internet. Kemudian yang kedua adalah tutorial webinar. Tutorial webinar merupakan modus tutorial tatap muka dan memanfaatkan fasilitas web seminar melalui jaringan internet yang dilaksanakan secara sinkronus atau real time pada waktu yang bersamaan. Kemudian yang ketiga yaitu tutorial tatap muka atau TTM adalah kegiatan tutorial yang dilaksanakan secara langsung di dalam kelas secara tatap muka. Dan yang terakhir yaitu tugas mata kuliah.
Tugas mata kuliah ini merupakan layanan yang diberikan bagi mereka yang tidak mengambil layanan tutorial online, tutorial webinar, ataupun tutorial tatap muka. Sistem penilaian di Universitas Terbuka. Hasil belajar mahasiswa diukur melalui ujian akhir semester atau UAS, dan ditambah dengan nilai layanan bantuan belajar seperti tutorial online, tutorial tatap muka, tutorial webinar, dan tugas mata kuliah. Tutorial online berkontribusi sebesar 30% terhadap nilai UAS, tutorial tatap muka dan tutorial webinar berkontribusi sebesar 50% terhadap nilai UAS, serta TMK berkontribusi sebesar 20% terhadap nilai UAS. Tetapi dengan ketentuan, nilai bantuan belajar tersebut dapat berkontribusi jika nilai ujian akhir semester atau UAS di atas 30%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya rekan-rekan mahasiswa? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Semoga kita semua masih tetap diberikan kesehatan dan kelancaran atas semua aktivitas kita. Ya, jadi untuk hari ini kita memasuki pertemuan yang kelima ya. Izin share screen. Ya? Udah. Oke. Jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai pemecahan masalah, di mana materi pemecahan masalah ini ada pada modul keempat BMP PDGK 4108. Sebelum saya masuk ke materi, sebelumnya saya ingin merefleksi dulu materi sebelumnya, di mana kita sebelumnya mempelajari berkaitan dengan sistem penalaran dalam matematika. Ada rekan-rekan yang masih ingat ada penalaran apa saja di dalam matematika? Ada yang masih ingat? Gunawan Wiradharma? Jadi penalaran dalam matematika itu ada dua, yaitu ada penalaran deduktif dan ada penalaran induktif. Penalaran deduktif merupakan proses nalar yang menarik kesimpulan yang bersifat khusus ke umum. Jadi kata kuncinya kalau deduktif itu dari khusus ke umum. Sedangkan yang induktif itu dari penarikan kesimpulan dari yang sifatnya umum ke khusus. Ya, bisa dipahami kira-kira? Oke Pak, lanjut. Oke. Nah, sekarang saya masuk ke materi. Nah, sebelum saya masuk ke materi, jadi saya akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi harapan saya sebagai dosen nantinya setelah rekan-rekan mahasiswa mempelajari topik ini, yaitu rekan-rekan mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian masalah dalam pembelajaran matematika, kemudian menjelaskan perbedaan soal sebagai latihan dan soal sebagai masalah, kemudian menjelaskan langkah-langkah atau proses umum dalam pemecahan masalah. Selanjutnya menerapkan langkah-langkah pemecahan dari suatu masalah. Kemudian memilih strategi yang sesuai untuk pemecahan suatu masalah yang ditentukan, serta menerapkan suatu strategi pemecahan masalah pada suatu masalah yang diberikan. Jadi ini merupakan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada akhir pertemuan nanti. Nah, oke, saya akan masuk ke materinya. Nah, sekarang apa itu masalah? Jadi tentu saja rekan-rekan mahasiswa tidak asing lagi dengan istilah masalah. Karena di dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti pernah menjumpai yang namanya masalah. Baik itu masalah berat, masalah ringan, maupun masalah sedang. Jadi kadang-kadang masalah itu datang dengan cara yang tiba-tiba, kadang-kadang ada juga masalah yang rutin datang pada waktunya. Jadi sebelum saya lanjut ke topik selanjutnya, ada yang tahu apa itu masalah? Masalah itu adalah ketidaksesuaian antara teori dengan praktik, sehingga harus dicarikan solusinya. Oke, bagus sekali. Yang lain, ada pendapat yang lain? Aulia Pratiwi, apa masalah? Masalah harus dipecahkan dengan kata lain. Oke, bagus ya, walaupun putus-putus suaranya.
Oke, jadi saya Apa? simpulkan masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan sesuatu yang diharapkan. Itu masalah. Jadi kesenjangan antara kenyataan dengan yang diharapkan. Artinya keadaan itu belum sesuai dengan yang kita harapkan. Itulah masalah. Oke, bisa dipahami? Nah, sekarang saya turunkan. Kalau masalah matematika, kira-kira apa? Ada yang bisa jelaskan? Masalah matematika berarti hal-hal yang harus diselesaikan dalam pembelajaran matematika. Misalnya siswa itu tidak mengerti terhadap pembelajaran atau materi pembelajaran, terus kurangnya media pembelajaran dalam mempelajari matematika. Nah, itu adalah contoh-contoh masalah yang ada dalam pembelajaran matematika. Oke, boleh. Jawabannya sangat bagus. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh. Menurutnya ini masalah apa bukan? Bukan. Alasannya Masalah apa? Mario, alasannya masalah apa? karena membutuhkan suatu penyelesaian. Wih. Gunawan kenapa bilang ini bukan masalah? Karena itu bagi saya itu pertanyaan. Oke, saya kembali ya. Ya, Kalau ini masalah atau bukan? itu soal cerita, Pak. Iya benar soal cerita. Tapi ini kategori masalah atau bukan? Iya, Oke, saya kembali lagi ke pengertian masalah ya. Masalah matematika supaya nanti kita balik lagi agar lebih dipahami. Jadi masalah merupakan situasi yang dihadapi oleh seseorang atau kelompok yang memerlukan suatu pemecahan, tetapi individu atau kelompok tersebut tidak melihat secara jelas mengenai cara untuk dapat memperoleh solusinya. Itu adalah pengertian masalah matematika. Nah, saya kembali ke contoh yang tadi. Ini masalah atau bukan? bukan. Oke, Pertanyaan. bagus. Nah, karena ini bukan masalah. Ya, Bagi rekan-rekan mahasiswa yang sekarang sedang kuliah, mungkin ini bukan masalah. Karena saat ini kita berikan kepada rekan-rekan mahasiswa 3 kalinya, maka akan langsung bisa dijawab 18. Melainkan jika hal ini kita berikan pada siswa kelas 1 sekolah dasar, ini akan menjadi masalah bagi mereka. Paham artinya? oke, lanjut, Pak. Oke. Nah, sekarang contoh yang kedua, ini merupakan masalah. Tentu bagi rekan-rekan mahasiswa ini merupakan sebuah masalah. Melainkan saat ini saya berikan kepada siswa SD kelas 2 atau kelas 1, mereka tidak menganggapnya masalah karena mereka tidak ada atau tidak ada kemauannya untuk menyelesaikannya karena tidak bisa. Jadi dapat disimpulkan bahwa soal itu akan dikatakan masalah jika seseorang itu tertantang untuk menyelesaikannya. Seperti itu. Bisa dipahami? Lanjut. Apa? Nah, baru saya ke pemecahan masalahnya. Jadi sekarang di sini pemecahan masalah yaitu suatu usaha individu menggunakan pengetahuan atau keterampilan dalam pemahaman untuk menemukan solusi dari suatu masalah. Ini menurut Klulik dan Rudnick. Oke, saya lanjutkan. Nah, kapan soal itu dikatakan latihan dan kapan soal itu dikatakan masalah? Ada yang tahu? Tadi udah saya jelaskan sedikit. Mario, kapan soal itu dikatakan sebagai latihan dan kapan soal itu dikatakan sebagai masalah? Kalau siswa bisa menghadapinya itu menjadi latihan, dan kalau misalnya siswa merasa tertantang itu menjadi suatu masalah, Pak. Oke, benar sekali. Jadi kalau seseorang itu menganggap itu adalah hal yang biasa, maka itu akan
dianggap sebagai soal latihan. Jika dia tertantang dan tidak bisa menemukan secara langsung dan secara mudah untuk menyelesaikannya, maka itu bisa dikatakan sebuah masalah. Oke, bagus sekali. Terima kasih, Mario. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini. Jadi sekarang kita masuk ke proses pemecahan masalah. Jadi menurut Polya, itu ada 4 tahap dalam pemecahan masalah. Yang pertama yaitu memahami masalah, kedua menyusun perencanaan, ketiga melaksanakan rencana, dan keempat melihat atau memeriksa kembali. Jadi di tahap memahami masalah ini yaitu menganalisis soal dan menerjemahkan informasi yang diketahui dan ditanyakan pada soal tersebut. Pada saat rekan-rekan mahasiswa menyusun perencanaan, tentunya di sini diharapkan peserta dapat menggunakan aturan untuk suatu rencana yang diperoleh. Jadi inti dari proses itu sebenarnya berada di proses penyusunan perencanaannya. Baru nanti turunannya melakukan pelaksanaan rencana atau actionnya, dan terakhir memeriksa atau melihat kembali. Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Ini merupakan contoh soalnya. Nah, sekarang ini tempatkanlah angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dalam lingkaran-lingkaran pada gambar di samping sehingga jumlah 3 bilangan pada setiap sisi segitiga sama dengan 12. Ini merupakan contoh soal masalah. Nah, coba kita bahas untuk proses pemecahan dengan menggunakan langkah Polya. Yang pertama yaitu memahami masalahnya. Jadi nanti caranya yaitu bilangan-bilangan 1, 2, 3, 4, dan 5, dan 6 harus digunakan untuk mengisi lingkaran sehingga jumlah bilangan pada setiap sisi segitiga sama dengan 12. Jadi harus dipahami dulu apa permintaan dari soal. Nah, kemudian langkah yang kedua yaitu baru kita merancang pemecahannya, yaitu secara acak kita coba-coba mengisi lingkaran-lingkaran dengan angka yang sudah ditentukan. Selanjutnya kita periksa apakah jumlah bilangan pada setiap sisi segitiga sama dengan 12. Oke, setelah kita merencanakan perencanaan, barulah kita melakukan pelaksanaan rencana, actionnya, yaitu mencoba mengisi lingkaran dengan angka-angka 1 sampai 6 serta memeriksanya sehingga diperoleh jumlah bilangan pada setiap sisi segitiga sama dengan 12 seperti pada gambar. Nah, yang terakhir, memeriksa kembali apakah sudah sesuai dengan apa yang diminta oleh soal. Kira-kira bisa dipahami nggak? Atau saya mau simulasikan lewat ini ya, whiteboard-nya. Oke, sebentar. Draw ya. Proses ini akan kita lalui, nanti akan lebih mudah saat kita sudah memahami bagaimana strategi untuk memecahkan masalah tersebut. Oke, sekarang saya lanjutkan. Nah, tadi tentunya rekan-rekan mahasiswa, tadi jika sudah mencoba pasti agak susah, karena harus mencoba-coba dari angka 1 sampai 6, mengisinya di tempat-tempat yang berbeda. Nah, sekarang ternyata dengan coba-coba, selain memakan waktu yang relatif lama, muncullah pertanyaan, apakah ada cara yang lebih sistematis untuk memperoleh hasil yang lebih cepat? Oke, sebentar. Nah, baru kita ke strategi pemecahan masalah. Nah, jadi di dalam pemecahan masalah matematika tentu saja banyak sekali strategi-strategi yang dapat kita gunakan. Yang pertama, mencari pola dari ketentuan dalam soal. Yang kedua, membuat dugaan jawaban soal dan mengecek kebenarannya. Kemudian membuat gambar, diagram, tabel dari ketentuan dalam soal dan melengkapinya untuk memperoleh jawaban soal. Kemudian menggunakan suatu variabel dan membentuk model matematika dari ketentuan dan yang ditanyakan. Selanjutnya itu membuat daftar yang terorganisir dari ketentuan dalam soal. Kemudian memilih dan menerapkan rumus yang sesuai. Menyelesaikan soal dengan menggunakan penalaran langsung dan bekerja mundur. Jadi berikut merupakan beberapa strategi dalam pemecahan masalah matematika. Jadi suatu soal matematika belum tentu bisa diselesaikan dengan satu strategi saja. Kadang-kadang ada soal matematika yang bisa ditentukan dengan
beberapa strategi atau beberapa pilihan strategi. Nah, sekarang kita kembali ke contoh yang tadi. Nah, ini merupakan strategi untuk menyelesaikan masalah yang tadi, yaitu pertama memahami masalahnya. Jadi setiap bilangan harus digunakan untuk mengisi lingkaran agar jumlah bilangan pada setiap sisi segitiga sama dengan 12. Kemudian kedua, merencanakan pemecahan, yaitu menempatkan satu pada salah satu sudut atau pojok segitiga, maka jumlah dua bilangan pada kaki sudut itu masing-masing harus 11. Selanjutnya memilih bilangan-bilangan lainnya dan menempatkan pada lingkaran lainnya jika tidak benar memilih bilangan lain untuk ditempatkan pada pojok segitiga. Oke, ini akan saya praktikkan langsung biar teman-teman bisa memahami. Oke, coba saya gambar. Apakah kelihatan nggak kalau saya coret? Kelihatan, Pak. Oh, kelihatan ya? Oke, clear. Nah, sekarang saya contohkan. Artinya tadi kan setiap pertama, setiap bilangan harus digunakan untuk mengisi lingkaran agar jumlah bilangan pada setiap sisi segitiga sama dengan 12. Nah, sekarang kita tempatkan satu pada salah satu sudut pojok segitiga. Artinya tadi kan saya misalkan begini. Kelihatan kan? Kelihatan nggak, Mar? Kelihatan, Pak. Nah, ini kan tadi ada bilangan 1 sampai dengan 6. Jadi, tahap merencanakan ini maksudnya menempatkan satu pada salah satu sudut. Misalnya di sini saya letakkan 3. Ya. Jadi artinya kalau saya letakkan 3 di sini, artinya di kakinya ini agar menjadi 12, maka di sini harus ada penjumlahan dari 1 sampai dengan 6 yang hasilnya 3, 12 dikurangi 3 itu berapa? 9. 9, Pak. Ya, berarti yang jumlah dari yang 1 sampai 6 yang hasilnya 9 itu ada berapa ya? 5 tambah 4. Selain 5 tambah 4, apa saja dari angka 1 sampai 6 yang hasilnya 9? Berarti hanya 5 sama 4 ya. Nah, sekarang misalnya kalau kita tempatkan di atas sini adalah 4, berarti di kaki-kakinya ini adalah 8. Nah, penjumlahan 8 dari angka 1 sampai 6 yaitu ada 5 tambah 3. Ada lagi selain 5 tambah 3? 6 dan 2, Pak. 6 dan 2. Oke, berarti kita bisa simpulkan. Saya next biar lebih jelas. Kita hapus dulu ya. Nah, berarti sorry. Nah, tadi saya misalkan taruh 4 di sini, maka kakinya itu harus berjumlah 8. Tadi ada berapa? 2 dan 6 ya. Iya. Selain 2 dan 6 ada? 5 dan 3, 5 dan Pak. 3. Oke. 3 dan 5. Oke, sekarang yang belum ada di sini 1. Oke, sekarang kita cek. 6 tambah 4 tambah 2, 12. 5 tambah 3, 8 tambah 4, 12. 6 tambah 5, 11 tambah 1, 12. Ya, bisa dipahami? Oh iya, bisa, Pak. Nah, jadi dia konsepnya seperti yang tadi. Jadi kita letakkan dulu satu angka, kemudian kita pastikan kaki-kakinya itu jumlah sisanya. Oke? Nah, baru jika satu ditempatkan di salah satu pojok, maka jumlah dua bilangan pada kaki-kaki sudut itu harus 11. Tetapi hanya 5 plus 6 sama dengan 11 dan jumlah dua bilangan lain tidak ada yang berjumlah 11. Jadi tidak mungkin satu ditempatkan pada pojok. Ya, itu maksudnya ya.
Nah, setelah itu baru kita lah memeriksa kembali dengan cara menjumlahkan setiap sisi-sisinya hingga dia berjumlah 12. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Sekarang kalau rekan-rekan mahasiswa sudah memahami, coba kita sekarang diskusi ya. Ini ada salah satu contoh masalah matematika. Nah, ini ada salah satu contoh masalah matematika. Jadi, 3 tahun lalu umur ayah 8 kali umur adik. 5 tahun yang akan datang, umur adik adalah 12 tahun. Berapakah umur ayah saat ini? Dicari tahu dulu umur adik. Berarti kan 5 tahun yang akan datang, umur adik adalah 12. Berarti kan umur adik sekarang itu kan 7 tahun ya. Terus? Nah, terus baru ke pernyataan yang pertama. 3 tahun lalu umur ayah 8 kali umur adik. Nah, berarti 3 tahun lalu umur ayah itu 8 kali umur adik. Berarti 8 dikali 7 ya. Terus? Terus dikurang 3. Gitu. Berarti udah Oke. ketahui. Kita hitung satu persatu dulu ya. Kita cari 5 tahun yang akan datang, umur adik adalah 12 12. tahun. Oke, berarti 5 tahun yang akan datang. Berarti sekarang umur adik berapa? 7. Berarti umur, sorry. Saya pakai ini dulu. Berarti sekarang umur adik sekarang yaitu 12 minus 5. Karena 5 tahun yang akan datang. Berarti umur adik sekarang itu 7 tahun ya. 3 tahun yang lalu umur ayah 8 kali umur adik. Kalau 3 tahun yang lalu umur adik berapa kira-kira? 4. Berarti umur adik 7 dikurangi 3 tahun lalu. Karena 3 tahun yang lalu ya. Ya. Berarti 4 tahun usianya. 3 tahun yang lalu. Nah, sekarang umur ayah 8 kali umur adik. Berarti 4 umur ayah. Berarti sama dengan 4 dikali 3. Aduh, sorry. Kali 7. 4 dikali 8. 8 kali umur adik. Berarti 4 dikali 8. Maka umur ayah 3 tahun yang lalu itu ada 32. 32. Nah, pertanyaannya, berapa umur ayah saat ini? 32. 35. 35, ya benar. Karena ini kan yang 3 tahun yang lalu. Betul. Oke, berarti ditambah 3 sehingga menjadi 35 tahun. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke. Ada pertanyaan sebelumnya? Tidak ada apa untuk sekarang. Oke. Jadi saya ingin menyimpulkan ya. Jadi tadi masalah, kemudian turunannya ada masalah matematika dan pemecahan masalah matematika. Jadi masalah itu kesenjangan antara kenyataan dan yang kita harapkan, dan matematika soal itu dikatakan masalah jika seseorang itu tertantang untuk menyelesaikannya. Kalau seseorang itu tidak tertantang dan tidak mau menyelesaikannya, maka masalah itu bukan dikatakan masalah matematika. Jadi itu dianggap sebagai latihan. Kemudian tadi ada juga proses pemecahan masalah yang paling familiar digunakan, yaitu menurut Polya, yaitu memahami, kemudian merencanakan, melaksanakan, dan melihat kembali. Oke, baiklah rekan-rekan mahasiswa, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari pada sore hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih, Pak. wabarakatuh.